Ini ada yang menarik nih di hamisnya dijelasin. Ini hadis ini bahwa kita setelah baca sholawat kemudian baca doa itu ada hadisnya. Idza sami'tumul adzan faqulu misla ma yaqul. Jika engkau dengar adzan, ulangi seperti yang engkau dengar dari adzan tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata, kecuali itu ya, sama hayya 'alal falah. Summa sallu alayya, kata Nabi. Kemudian sholawat sama aku. Jadi sholawat dulu baru doa. Ini hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh jamaah semuanya. Imam yang 5, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan An-Nasa'i, kecuali Al-Bukhari. Summa sallu alaihi fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Karena kalau barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Maksudnya Allah kasih rahmat 10 kali. Summa sallallahu aliyal wasilah. Kemudian minta sama Allah, kasih aku wasilah. Aku supaya dijadikan wasilah. Apa wasilah itu? Ada 2 maknanya. Wasilah itu taqarrub sama manzilah fil jannah, atau tempat di surga. Fa innaha manzilatun fil jannah la yambagi an takuna li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Jadi enggak ada orang yang bisa masuk atau yang bisa menempati wasilah ini, tempat di surga ini, dan saya pengen aku ada di sana, tempat paling spesial di surga. Faman sa'ala liyal wasilah, barang siapa yang memintakan wasilah untukku di surga itu, halat alaihi syafa'ah, maka aku pasti mensyafaatinya. Jadi salah satu cara kita mendapatkan syafaat Nabi nanti di yaumil qiyamah adalah berdoa setelah adzan. Sholawat kemudian berdoa setelah adzan. Wasilah atau tawassul, ya, nanti tahu bab tawassul beda lagi. Ini yang ini ditaklif di sini. Allahumma. Pak, kalau Bapak nyebutin Allahumma secara bahasa Arab, Bapak nggak boleh nyebutin ya Allahumma, nggak bisa digabungin tuh. Mim yang ada dari Allahu kemudian tambah mim jadi Allahumma, itu adalah badal atau pengganti dari ya. Jadi Allahumma itu aslinya ya Allah. Kalau dikaji lagi nahwunya lama ini Pak, dan nggak ngerti pasti. Sudah aja begitu. Ya sama Allahumma nggak bisa digabungkan. Nggak usah Bapak terlalu soleh ya Allahumma gitu, nggak usah. Kalau ya Allah ya Allah, pakai Allahumma Allahumma. Kemudian apalagi sunnahnya, ini redaksinya doanya beda-beda. Jadi kalau Bapak ada yang redaksinya beda, ada setelah adzan kok raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, kok ada yang berdoa seperti itu? Boleh, karena ada riwayatnya. Ini riwayatnya ada. Setelah adzan ada yang berdoa seperti itu, boleh. Ya. Ada yang setelah adzan minta keselamatan, boleh. Yang berdoa kapan juga boleh, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yad'u inda firagil adzan bainahu wa bainal iqamah. Doa setelah adzan, doa untuk keselamatan tadi. Setelah sholawat sama Nabi, berdoa dengan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah sampai akhirnya, kemudian doa untuk kita. Ini ada hadisnya. Ad-du'a'u la yuraddu bainal adzan wal iqamah. Kata Nabi, doa tidak ditolak antara adzan dan iqamah. Termasuk salah satu waktu yang mustajab doa adalah antara adzan dan iqamah. Maka ketika adzan dan iqamah itu Bapak doa. Adik-adik doa semuanya. Pengen sukses, pengen kuliah di mana, doa waktu itu. Karena itu doanya mustajab sekali. Kemudian qalu fama naqul ya Rasulullah, kata sahabat, gimana doanya ya Rasulullah? Qala sallallahu al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah.
Minta afwa, afwa itu apa Pak? Ampunan. Wal afiyah, dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Makanya Pak, hafalin doanya, ini keren. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Segitu aja dulu. Ini ada hadisnya begitu. Dan saya dawamin tuh doa setelah sholat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fi dinina wa amwalina wa anfusina wa ahlina. Ya itu aja dulu yang pendek. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta ampunan dan kesehatan. Ampunan penting gak Pak? Penting. Ya. Di dunia penting, di akhirat lebih penting. Sehat penting gak di dunia? Penting. Di akhirat lebih penting lagi. Gimana Bapak di akhirat kalau sakit? Siapa yang nolongin? Gak ada rumah sakit di sana. Gak ada rumah sakit, gak ada dokter. Dokternya sibuk sendiri-sendiri. Sakit sama apa? Sakit sama dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Kemudian qomat nih. Al-iqamah. Qomat itu bagaimana sih caranya? Al-iqamah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jadi sunnah itu ada dua Pak. Sunnah yang biasa saja, sunnah biasa. Ada sunnah yang benar-benar sunnah, kuat sunnahnya. Pahalanya lebih besar dari sunnah biasa. Qomat. Kapan itu qomat? Untuk ketika mau melaksanakan sholat fardu, baik adaan ataupun qada. Bapak nih ketinggalan nih sholat duhur, tidur jam 11, melek jam 4. Waduh. Nah, gimana? Langsung dikodok yang duhurnya itu. Nah, disunnahkan juga untuk qomat dulu. Qomat itu sunnah untuk sendiri maupun jamaah, nggak harus jamaah saja. Bapak datang ke sini, jamaah sudah selesai, Bapak qomat dulu sendirian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup Bapak aja yang dengar. Kalau qomat itu cukup yang dengar yang mau sholat. Kalau yang mau sholatnya satu masjid, ya suaranya kira-kira satu masjid. Kalau yang mau sholatnya 2 orang, cukup 2 orang. Buat 2 orang itu aja. Nggak usah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi pakai speaker. Mau apa Pak? Mau sholat sendirian, pakai speaker? Nggak usah. Buat kita aja sendiri. Ya. Qomat itu sekali lagi tergantung berapa yang mau sholat. Kalau lebih banyak, lebih keras. Kalau lebih sedikit, lebih rendah suaranya. Menurut madhab jumhur, wanita sama laki-laki boleh qomat. Bapak umpamanya ngimamin di rumah, ya sekali-kali Pak itu, 1 bulan sekali gitu. Maghrib Bapak sholat di rumah berjamaah sama istri sama anak. Kemudian bilang sama istri, mah qomat. Waduh Pak, nggak hafal. Itu gimana rasakan Pak, istri kita qomat, kita mau jadi imam. Itu rasakan itu. Agak bergetar gitu. Masya Allah, benar-benar saya benar jadi imam itu benar. Kan waktu nikah mau jadi imam Pak, benar ini mau jadi imam. Kemudian anak-anaknya diberesin, ditanya, kita wasiat sama anak kadang-kadang. Nanti kalau Bapak meninggal, nak, mandiin Bapak, ikut mandiin ya. Jangan anaknya kemana, anaknya di parkiran, bapaknya meninggal. Wasiatin Pak sama anak itu Pak. Ya, wasiatin. Wah, saya mah masih lama katanya. Ustaz, masih lama, saya masih 50 tahun. Ya kan nggak tahu. Ya, bisa besok, bisa kapan. Yang baik nah, jangan sampai narkoba ya. Itu beda Pak, kalau kita udah sholat berjamaah bareng anak, kita usap tuh anak, baca Yasin dulu atau baca Tabarok dulu, baca apa dulu, habis itu
sholawat dulu bareng. Itu beda. Saya dengar-dengar di BSI ini ada agak lumayan narkoba katanya. Ya mudah-mudahan terpelihara. Ya caranya begitu, salah satu caranya. Dan itu dipraktekkan oleh ayah saya ketika ayah saya masih hidup sama kita. Omongan dia itu ngeresap Pak, kalau lagi gitu. Habis doa bareng, habis zikir bareng, habis baca Quran bareng, habis sholat bareng, itu ngeresap. Oh iya, bapak saya jadi tuntunan saya, benar. Ya biar Allah nggak nanya, pernah nggak mimpin keluarga kamu, pernah nggak nasehatin anak istrimu, gitu kan. Ya. Jadi diusahakan, mau sebulan sekali, mau 2 bulan sekali, adalah yang seperti itunya, ya Pak. Jadi qomat tuh, atau anak kita suruh qomat. Nah ini qomat gimana qomat? Siapa yang tukang qomat di sini? Biasanya kan begini, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, gitu ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berapa sih Pak? 11 kalimat. Itu jumhur Hanafi sama Hambali 11. Kalau Syafi'i sama Hambali 11 yang kita pakai. Kalau Hanafi persis kayak adzan. Jadi Allahu Akbar 4 kali Allahu Akbar. Persis kayak adzan. Hanafi. Cuman ditambah hayya 'alas shalah, qad qamatis shalah. Ya. Qad qamatis shalah 2 kali Hanafi. Jadi kalau Hanafi 17 kalimat. Kalau Bapak nanti jalan-jalan ke Bangladesh, ke India, qomatnya begitu. Karena mereka Hanafi di sana. Jangan aneh, ini adzan kok 2 kali. Bapaknya belum ngaji fikih. Nah sekarang kalau udah ngaji fikih, jalan-jalan kemanapun, oh ini mah Hanafi. Kalau Bapak ke Afrika, beda lagi. Di Afrika itu 10 kalimat aja. Ya. Ya hayya 'alas sholahnya sekali aja. Hayya 'alas sholah, qad qamatis sholah sekali aja. Kalau kita kan qad qamatis sholah. Kalau di Maliki 10 kalimat, qad qamatis sholahnya sekali aja. Ya. Enggak usah dihafalin Pak, yang hafalinnya yang biasa aja kita. Yang biasa aja. Yang biasa aja, nggak tahu hafal, nggak tahu enggak kalau kesini. Kalau dites jadi pada tegang, nggak usah dihafalin. Cukup ustadznya yang hafalin. Oh ya. Apalagi sunnah iqomah itu gimana? Sunnahnya. Qomat itu disunnahkan cepat qomat. Jangan nyantai. Allahu Akbar, asyhadu an la, nggak usah gitu, cepat aja seperti biasa kita, yang biasa kita cepat gitu. Nah beda sama adzan itu nyantai. Ya. Adzan Allahu Akbar, nah gitulah, kira-kira begitu. Nah menurut 4 mazhab disunnahkan yang qomat adalah orang yang adzan. Sunnahnya begitu. Ya. Sunnahnya yang qomat itu yang adzan. Yang tadi adzan itu qomat. Jangan yang adzan enggak tanggung jawab. Habis adzan ngebaso. Aduh. Ini siapa yang qomat ini? Yang adzan tanggung jawab, dia harus qomat gitu loh. Jangan habis adzan kemana gitu ngelayap. Jangan gitu. Kama bayyana fi syurutil adzan. Tapi gimana nih kalau umpamanya yang adzan si A, yang qomat si B, beda, boleh enggak? Boleh.
Tapi yang lebih berhak yang adzan. Tiba-tiba yang adzannya buang air, ya udah yang lain kok qomat. Yang nggak boleh nyuri. Orang udah adzan, udah siap-siap mau qomat. Ada orang qomat di sini. Nah, itu nyuri dia. Nyuri qomat dia. Jadi bukan cuma nyuri air, nyuri orang, nyuri uang. Qomat. Berbagi pahala, Pak. Berbagi pahala. Jadi kalau ada orang yang adannya masih ada, nah dia yang lebih berhak, ya. Kecuali Bapak izin dulu, gitu. Saya yang adan ya, saya yang qomat ya. Menurut madhab Hambali, di mana tempat adan di situ tempat qomat. Di sini udah alhamdulillah ya. Adannya di sini, qomatnya di sini. Tapi ini konteksnya bukan sekarang, Pak. Konteksnya zaman dulu, belum ada speaker. Ini makanya dibahas di sini. Dulu adzannya di menara, ya kan? Di sini dulu ada menara enggak? Kalau di zaman-zaman dulu, di zaman kolonial itu adzannya di menara supaya kedengeran. Ini bahaya kalau umpamanya adzan qomatnya juga harus di menara. Gitu. Orang sudah assalamualaikum dia baru turun. Ketinggalan malah jamaahnya katanya. Makanya menurut madhab Syafi'i, ya, kalau menaranya atau jauh dari masjid, payuqimu fi ghairi mawdihi li alla yafutahu ba'dus shalah. Supaya enggak ketinggalan salat, bolehlah adzan dimanapun gitu. Ya. Adzan dimanapun, adzan di mana, qomat di mana, maksudnya begitu. Nggak harus di tempat, kalau adanya di menara, qomatnya boleh di sini, di dalam masjid gitu loh. Itu menurut madhab Hambali. Bahkan menurut Syafi'i disunnahkan beda tempat kalau Syafi'i. Nah, ini madhab Syafi'i ini kebanyakan. Kok adanya di sini terus? Ya udah tinggal dibedain aja. Kalau qomat sebelah sini, adzan sebelah sini, bedain aja gitu. Bedain pijakannya, Pak. Kenapa begitu? Supaya jadi saksi, tempatnya jadi saksi kita ibadah gitu loh, Pak. Makanya Bapak habis sholat biasanya mundur ke belakang untuk sholat sunnah. Buat apa itu, Pak? Kok mundur-mundur ke belakang? Biar ngedeketin pintu? Enggak, Ustaz, Pak. Suudon aja. Buat supaya tempatnya jadi saksi. Ini untuk saksi sholat fardu, yang lain buat sholat sunnah gitu. Tapi sebenarnya sunnahnya itu yang dari belakang ke depan, karena makin dekat ke pengimbaran gitu loh. Kalau kita terbalik boleh nggak? Boleh, itu Pak. Ijtihad, Pak. Ijtihad kita masing-masing. Biar lebih dekat pulang gitu. Ya nggak apa-apa gitu. Ya. Nggak apa-apa, santai saja itu mah. Walaupun nggak bergeser, nggak apa-apa. Di sana juga, di sana-sana juga nggak apa-apa. Gitu ya, nggak apa-apa. Apalagi sampai mengganggu orang lain. Yang masalah Bapak ngejar sholat sunat, tapi barisan masih ini, kemudian mengganggu orang lain, itu masalah yang masalah. Mendingan sholat di tempat itu sendiri. Kalau barisannya masih rapih di belakang. Jadi jangan diusahain ke belakang. Nggak ada sebenarnya syariatnya yang ada adalah perpindahan tempat. Kalau Bapak di sini, kemudian teman kita di sini, tukeran yuk. Nah, tuker aja begitu. Kemudian la yaqumul musalluna lis-shalah indal iqamah hatta yaqumul imam. Ini menurut madhab Syafi'i. Kalau ini menurut jumhur ya. Jadi tidak berdiri orang yang akan sholat untuk sholat ketika qomat sampai imamnya berdiri. Kalau zaman Nabi sudah jelas itu imamnya Nabi. Kalau kita kan gantian. Nah, bolehlah bapak-bapak juga udah berdiri semuanya. Jangan nungguin imam dulu. Karena pada nggak mau, imamnya pada diam aja begini.
Yang duluan berdiri itu yang jadi imam gitu soalnya. Kalau menurut madhab Maliki gitu ya, pokoknya ketika qomat sudah boleh berdiri. Allahu Akbar, sudah boleh berdiri. Menurut ada yang katanya ketika hayya 'alal falah berdirinya, itu madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi hayya 'alal falah itu berdiri. Setelah imamnya berdiri. Jadi kalau imamnya udah tentu kalau di kampung-kampung itu udah biasanya ada satu orang aja itu. Ya, dia aja. Udah jelas imamnya suka dia begitu. Nah, maka imam dulu berdiri baru kita berdiri. Kalau menurut madhab Hambali, ketika ada kalimat qad qamatis shalah baru berdiri. Tapi menurut madhab Syafi'i ya, itu kapan? Ba'da intihail iqamah, setelah qomatnya selesai madhab Syafi'i. Tapi kalau seandainya itu idakan al-imam ma'al musallin fil masjid wa kana yaqdiru al-qiyam bisur'ah, tapi kalau bapaknya masih singkat gitu ya, maksudnya ketika imam ini bapak bisa langsung berdiri langsung masuk sini. Tapi kalau udah sakit pinggang, udah nggak kuat jalannya udah nggak biasa gitu, nggak bisa lari, nggak bisa cepat gitu. Nah, dari awal qomat juga sudah boleh berdiri, Pak. Udah boleh masukin sini boleh. Intinya gimana? Intinya kondisional. Ya, ketika qomat ya bolehlah berdiri. Ya, sambil cari siapa imamnya nih. Siapa imamnya? Terakhir, yang kelima ada dua lagi. Yusannu kama fil adani ayyuqima qa'iman mutatahhiran. Nah, kalau qomat harus sudah suci, Pak. Harus punya wudu. Jangan qomat enggak punya wudu, makruh. Ya, wala yamsi asna iqamatih. Dan jangan sampai jalan. Mentang-mentang qomat dari sana jalan ke sini. Allahu Akbar sambil ke depan sini. Enggak. Qomat itu diam. Wa yusannu inda Syafi'iyah al-adan wal iqamah wal imamah. Nah, disunnahkan menurut madhab Syafi'i yang adan itu yang qomat dan itu juga yang jadi imam. Diborong. Ya, kalau bisa yang qomat dia, yang jadi imam dia, yang adzan juga dia. Itu mah kondisional ya, Pak. Itu mah kondisional gitu ya. Kenapa begitu? Kenapa disunnahkan begitu? Itu supaya kita tergerak untuk ibadah. Karena adzan pahalanya besar, qomat pahalanya besar. Imam, justru imam itu yang jadi jaminan. Imam itu menurut madhab ada salah satu pendapat, imam itu justru lebih banyak pahalanya yang adzan daripada imam. Kenapa? Karena yang adzan jadi wasilah orang datang ke masjid. Kalau imam dia yang tanggung jawab, kayak nyetir, Pak. Dia yang tanggung jawab tuh. Masuk jurang apa enggak dia? Kalau enggak ahli ya masuk jurang gitu. Makanya jadi imam itu. Kalau masih ada yang lain silahkan aja yang lain dulu gitu, makanya saya pahalanya nggak tahu gitu menurut madhab yang lain, tapi tanggung jawabnya udah jelas gitu. Tapi insya Allah dengan berjamaah itu kita saling melengkapi, Pak. Kenapa disunnahkan berjamaah? Bapak itu Allah itu lihat sama orang yang paling khusyuk. Jadi umpamanya nih dari sekian jamaah yang paling khusyuk Ustadz Ahdi, yang paling benar bacaannya Ustadz Ahdi. Allah dilihatnya Ustadz Ahdi aja. Jadi derajat sholat kita disamain sama yang paling khusyuk ini. Itu enaknya begitu.
Makanya kalau ada ustadz ikut jamaah di sini, jangan dilarang atau kita harus seneng, karena sholat kita kualitasnya sama dengan dia di hadapan Allah. Walaupun kita nggak tahu apa yang kita baca, syarat rukun sholat aja belum tahu. Udah tahu Pak syarat rukun sholat? Belum, nanti kita ngaji ya. Karena salah satu syarat diterimanya sholat itu tahu rukunnya, tahu syaratnya. Kemudian terakhir, yustahabbu lil imam taswiyatus sufu. Nah, ketika imam disunnahkan sawwu sufufakum fa inna suwiyatas sufufi atau fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sambil lihat kanan kiri. Sambil lihat kanan kiri. Diratakan safnya. Jadi kalau meratakan saf itu ukurannya adalah belakangnya Pak. Ini yang ini bendulan ini atau ini garis yang ini itu belakangnya. Jadi yang dilihat belakangnya. Ya. Belakangnya. Jadi kelurusan itu dilihatnya belakangnya. Dari belakang lurus apa enggak. Jadi yang diinikan itu ininya di sini. Biar lurus. Kalau kakinya gimana Pak? Dempet. Ada yang gimana nih hukumnya kalau umpamanya nggak dempet begini? Ya tetap sholatnya sah. Karena ini min tamami sholat. Taswiyat gimana kalau safnya bengkok? Sah nggak? Tetap sah. Tapi nggak sempurna gitu. Ya, nggak sempurna. Ya sekira-kira aja, jangan terlalu ada ruang, jangan kalau kita nggak jadi dempet banget, jadi nggak khusyuk, ini ribet. Nah, ini kemarin di corona pas zaman covid lagi merah gitu, saf harus dilurus, harus didempetkan. Gitu. Ya itu nggak membatalkan sholat, hanya min tamamis sholat. Di sini di hadisnya sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat laisa min sihatis sholat. Di sini disebutkan dari kesempurnaan sholat, bukan dari kesahan sholat, bukan. Sholatnya tetap sah, jamaahnya tetap sah, tapi kesempurnaannya saja. Ya. Nah sekarang terakhir terus ya, benar ini terakhir, satu lembar terakhir nih. Ya sebulan sekali ini. Disunnahkan gimana kalau umpamanya ada adzan di tempat lain selain sholat? Ada Pak. Kapan itu? Ketika lahir bayi. Ketika lahir bayi diadzankan sebelah kanan. Itu sunnah karena Nabi mengadzankan Husain dan Hasan ketika lahir. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam adzana fi adanil Hasan fi udunil Hasan hina waladathu Fatimah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi sunnah itu. Tapi jangan keras-keras. Adzan bayi itu jangan keras-keras, Pak. Aduh. Seininya aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti bayinya kaget, kasihan. Keras-keras gitu. Terus kapan lagi disunnahkan adzan? Adzan ketika ada kebakaran. Ada kebakaran nih, adzan. Tentu yang lebih afdol cari air, Pak. Cuman nih kalau ada damkarnya udah ada, Bapak nggak ngapain-ngapain lagi ya Bapak ada. Gitu. Atau ketika perang. Ketika perangnya sama non muslim tentunya, atau sama kafir, atau sama orang-orang musyrikin yang memerangi kita. Kalau sama muslim lagi nggak usah. Allahu Akbar di sini, Allahu Akbar di sini, Allahu Akbar juga. Mana yang benar ini? Allahu Akbar. Atau adzan ketika ada orang yang lagi ngamuk kesurupan. Lagi orang kesurupan, Bapak nggak tahu bacaannya apa? Adzan aja udah.
Kenapa? Karena setan kalau dengar azan itu lari dia.